Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minkum as-sihah wal afiyah. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fahmul maqru' yang ketiga, yaitu jenis soal ansabul kalimah. Mencari kata yang paling sesuai. Pada bagian ini, peserta tes dituntut untuk memiliki kemampuan memahami atau menganalisis penggunaan kata, ungkapan, atau struktur dalam sebuah kalimat pada soal. Jadi, jenis soal ansabul kalimah ini menuntut peserta tes untuk memahami isi, memahami arti atau maksud pada kalimat dalam soal tadi. Harus memahami secara keseluruhan. Jadi untuk memilih jawaban kata yang paling sesuai dengan kalimat pada soal, mahasiswa atau peserta harus memahami kalimat atau memahami teks pada soal secara keseluruhan. Nah, ini berbeda dengan jenis tes fahmul mufradat, pemahaman tentang kosakata yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, yang berisi tentang antonim, sinonim, jamak, dan mufrad. Jika soal jenis itu hanya menuntut mahasiswa atau peserta tahu tentang antonim dari kata ini itu apa, sinonim dari kata yang dimaksud pada soal itu apa, tanpa mengetahui arti atau maksud pada kalimat, ya. Jadi tidak perlu mengetahui arti kalimat pada soal secara keseluruhan. Nah, jadi jika di jenis ansabul kalimah, jenis soal ansabul kalimah, itu peserta harus tahu betul apa yang dimaksud kalimat secara menyeluruh. Kalau untuk pemahaman kosakata seperti untuk mencari antonim, sinonim, jamak atau mufrad dari satu kata saja, itu mahasiswa sudah bisa mampu mengerjakan soal tanpa harus mengerti arti atau maksud dari kalimat pada soal. Pada jenis soal ini, kita akan bertemu dengan perintah. Sebelum mengerjakan soal, ada perintah ikhtar ansabal kalimah litakmilatil jumal al-atiyah. Jadi perintahnya adalah pilihlah kata yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat berikut. Nah, jadi biasanya kita akan bertemu dengan perintah yang seperti ini. Jadi peserta tes disuruh untuk mencari kata yang paling sesuai dari 4 pilihan jawaban, yang paling sesuai dengan konteks kalimat pada soal. Oke, baik. Mari kita coba pelajari latihan soal berikut. Contoh soal yang pertama, di sini ada kalimat yaqumu nokto-nokto titik-titik ya biqiraatil amba'il mahalliyah kullas sabah. Yaqumu nokto-nokto biqiraatil amba'il mahalliyah kullas sabah. Jadi artinya adalah membaca berita regional atau membaca berita lokal setiap pagi. Nah, kira-kira yang sesuai dengan konteks kalimat tadi pada titik-titik tadi itu untuk melengkapi kira-kira yang mana? Pilihan yang pertama, alif, ada al-katib, penulis, kemudian ba, al-qari, pembaca, kemudian yang jim, an-nasyir. An-nasyir itu penerbit, ya. Kemudian yang terakhir dal, al-mudhi', penyiar. Nah, kira-kira yang pas atau yang paling sesuai dengan konteks kalimat pada soal tadi yang mana dari keempat pilihan jawaban tadi? Al-katib, al-qari, an-nasyir, atau al-mudhi'?
Nah, yang pas untuk konteks kalimat pada soal tersebut adalah al-mudhi', penyiar ya. Jadi yang benar adalah D, al-mudhi'u, penyiar. Yaqumul mudhi' biqira'atil anba'il mahalliyah kullas sabah. Penyiar membaca berita lokal setiap pagi. Sebenarnya 3 pilihan yang lain itu tidak salah. Namun secara konteks kalimat, yang pas atau yang paling sesuai dengan kalimat di atas itu adalah al-mudhi'u. Jadi pilihannya itu adalah penyiar, bukan penulis atau pembaca ataupun penerbit ya. Jadi yang benar adalah yaqumul mudhi' biqira'atil anba'il mahalliyah kullas sabah. Baik, lanjut kepada contoh soal yang kedua. Nastati an na'rifal akhbar ad-dawliyah al-hadithah min sadiqina. Nah, artinya kita bisa mengetahui berita internasional terkini dari teman kita. Nah, pilihannya di situ alif ada al-mudarris, guru, ba al-muhandis, arsitek, jim al-muhami, itu pengacara, kemudian yang D as-sahafi, jurnalis. Nah, kira-kira yang pas atau yang cocok dengan konteks kalimat pada soal yang mana nih kira-kira? Kita bisa mendengarkan berita internasional terkini, apakah dari seorang guru, dari seorang arsitek, pengacara, atau jurnalis. Pilihan yang benar menurut konteks kalimat pada soal adalah dal, as-sahafi, jurnalis. Meskipun pada struktur kata gitu, struktur kata yang lain itu al-mudarris, al-muhandis, al-muhami itu juga bisa diletakkan di dalam kalimat pada soal, akan tetapi artinya itu tidak sesuai dengan kalimatnya. Nah, jadi kita memilih kata yang paling sesuai dengan kalimat atau dengan konteks kalimat pada soal. Jadi di sini yang benar, nastati an na'rifal akhbar ad-dawliyah al-hadithah min sadiqina as-sahafi. Jadi dari mana? Jadi dari jurnalis kita mendengar berita internasional terkini. Berikutnya adalah contoh soal yang ketiga. Di situ ada kalimat asy-syakhsu alladzi yu'alijun nas, seseorang yang mengobati manusia. Kira-kira dari keempat jawaban yang disediakan, alif ada al-ustadz, guru besar ya atau profesor, at-tabib, dokter, jim al-mudarris, dan D al-muhandis, arsitek. Yang manakah yang paling sesuai dengan kalimat pada soal? Jadi kira-kira seseorang yang dimaksud dalam konteks soal tadi yang manakah yang paling sesuai dari definisinya ya gitu. Jadi apakah al-ustadz, at-tabib, al-mudarris, al-muhandis? Ini sangat mudah sekali. Kita akan bertemu dengan soal yang seperti ini gitu. Mungkin dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi di sini pertanyaannya adalah siapakah seseorang yang mengobati manusia? Nah, jawabannya sudah pada tahu semua ini pastinya. Dari keempat jawaban yang ada, kata yang paling sesuai dengan konteks kalimat pada soal adalah ba, at-tabib, dokter. Jadi asy-syakhsu alladzi yu'alijun nas huwa at-tabib, seseorang yang mengobati manusia adalah dokter. Dari struktur kata kita boleh menggunakan
al-ustadz atau al-mudarris atau al-muhandis. Jadi dari segi kaidah nahwiyahnya itu sama-sama benar. Akan tetapi dari konteks kalimatnya, nah kata yang paling sesuai yang dimaksud di dalam soal tadi adalah at-tabibu, dokter. Sebenarnya mudah untuk mengerjakan soal-soal tes tipe seperti ini. Kuncinya adalah kita harus memperbanyak perbendaharaan kosakata bahasa Arab, baik dari istilah-istilah atau kosakata sehari-hari yang kita temui di kampus, di perpustakaan, di supermarket, dan lain sebagainya. Baik, materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami. Mari kita mencoba berlatih seberapa paham kita terhadap soal jenis ini dengan mengerjakan latihan-latihan soal. Baik, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.